Armen. Yuk. Selamat ya. Yuk. Harus sukses. Dari kecil tuh saya emang gak jauh Kak dari dunia kemiliteran. Dari kakek itu udah militer, terus kak ayah juga dari militer. Itu saya udah kenal ya, tinggal ya namanya di batalion. Oh, udah emang di asrama ya? Siap. Lalu ya emang udah tertarik dari kecil. Lihat bapak suka mimpin anggota, bapak tuh dulu di Kopassus. Dia suka mimpin orang-orang yang lagi diko kan itu loh semangat-semangatnya. Lihat tuh gairahnya tuh emang paling tinggi-tinggi, jadi kegugah aja gitu tuh. Keren juga ya tentara. Ya saya nyadar sih Kak, kalau misalnya dulu tuh Bapak juga seperti ini. Mungkin ya lebih susah lagi, lebih parah kondisinya. Jadi tuh saya suka, misalnya udah capek atau udah lemah, terus saya kira Bapak aja dulu bisa, masa saya nggak bisa. Motivasi saya itu yang nggak bisa. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2020, pendidikan Taruna Akademi Militer tingkat 4 tahun pendidikan 2019-2020 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Putra pasangan siap. Lulus juga? Iya lulus. Ini anak pertama. Siapa anak dua? Anak kedua apa Nugra ya? Siapa Nugra? Yang pertama siapa? Siapa Asila? Asila. Siap. Asila kemana? Kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Oh, ada foto Riki? Mas Riki. Oh. Kita tuh dekat. Iya. Waktu saya sekolah sama-sama. Saya sama Mas Riki. Apa? Yang Mas Riki. Batu Jajar juga? Itu kan waktu beliau sudah jadi dan pusdik. Saya masih laptop saya. Berapa sama? Armen. Yuk. Selamat ya. Yuk. Harus sukses. Yuk. Jadi tahun 2009 kan beliau menjabat sebagai Danpusdik Pasus. Lalu pada saat meninjau latihan pasukannya kecelakaan heli di Cianjur. Helikopter Bolko 105 adalah pesawat buatan Jerman tahun 1988. Heli ini jatuh saat misi mendukung latihan Kopassus dari Batu Jajar ke Cianjur, Jawa Barat. Itu kamu masih usia berapa, Bu? Saya masih kelas 6 SD. Terus kalau boleh tahu Ibu? Kalau ibu kanker otak. 2009 sama 2006. Siap. Berarti kamu masuk Taruna udah Sudah tidak ada. juga.
kalau masih ada ya Kak, ini saya mau bilang aja, semoga saya bisa minimal kayak Bapak lah. Bisa menggugah banyak orang, bisa motivasi banyak orang, sehingga kebaikan itu melanjur ke semuanya, bahkan sampai ke saya. Untuk itu saya harap agar saya bisa seperti dia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Ya mungkin memang itu tantangan utama sebagai seorang perwira remaja. Karena anggota kita ya mungkin yang sudah lebih berpengalaman, lebih banyak waktu dinas, waktu jam terbang. Lalu umurnya mungkin bisa 3 kali lipat daripada saya, bisa saya panggil bapak saya sendiri. Namun ya itu memang tantangan kita. Jadi sehingga mungkin saya harus lebih memberikan tauladan bagi mereka. Karena apabila saya bisa memberikan contoh yang baik, maka pasti mereka akan mau dengan ikhlas mengikuti perintah-perintah saya. Dan saya akan sebisa mungkin memberi kebijakan-kebijakan yang memberi kesejahteraan bagi seluruh anggota saya. Mungkin orang banyak nggak tahu karena dia tuh terlihat diam aja, tapi sebenarnya kalau misalnya saya sering ngobrol sama dia tuh orangnya peduli banget dan sangat perhatian lah sama saya dan sama orang-orang lain di sekitarnya juga. Mungkin orang juga nggak tahu bahwa banyak nih hal sebenarnya yang sudah dilalui sama Saka. Misalnya dia dari umur 8 tahun udah ditinggal sama mamanya, terus umur 10 tahun ditinggal sama papa. Jadi tuh maksudnya saya yakin juga pasti banyak lah hal-hal di dalam diri dia tuh yang membuat dia merasa kadang-kadang wah saya sendirian nih, tapi saya bangga banget sama dia karena sampai sekarang dia tuh masih bisa punya fighting spirit yang tinggi dan dia sangat bisa memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi orang yang tetap menjadi orang yang baik meskipun tidak ada guidance dari orang tuanya mungkin. Kakak yakin Ade pasti bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan Ade harus tetap menjaga integritas yang Ade punya, harus tetap takut akan Tuhan dan harus tetap rendah hati dan pokoknya ingat kayak kata Papa, yang akan diingat oleh orang-orang akan Ade tuh adalah karakter Ade. Jadi Ade harus tetap menjaga karakter yang baik supaya Ade bisa meninggalkan legacy yang baik juga. Tapi saya yakin banget pasti mereka juga akan bangga dengan Saka dan melihat Saka sudah mencapai tahap hidup sejauh ini dan menjadi orang yang baik menurut saya sampai segininya, pasti mereka akan bangga dengan anaknya. Dan semoga kita akan bisa terus membuat orang tua kami bangga. Kebanggaan saya karena Tuhan memberi saya kekuatan sampai di umur 80 sekarang ini. Masa saya di umur 40-an saya sudah pernah menghadiri Riki di Magelang dan di Nusa Kambangan. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan saya boleh lihat Asa dan Ade. Asa udah kerja, Ade udah selesai, tinggal menunggu kelanjutan hidup mereka. Semoga mereka tetap taat dan setia sama Tuhan. Saya sangat bahagia atas kesempatan pada hari ini. Saya memang sudah jadikan ini sebagai tradisi, di mana setiap kali saya cuti, saya datang kemari
kepada ayah dan ibu untuk mungkin ya berdoa sejenak saja bersama kakak, karena selama 4 tahun ini saya bisa menjalankan dengan baik, tidak ada suatu kendala apapun, dan atas berkat bimbingan daripada kedua orang tua saya bisa berdiri hari ini pada tempat ini sebagai seorang Letnan 2 baru dapat mengembankan tugas-tugas TNI yang akan saya hadapi.